Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Wulandari dengan NIM 21017072 dari Prodi Sastra Indonesia akan mempresentasikan materi sebagai bahan ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar linguistik. Baik, langsung saja materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Yang kedua, konsep dan ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi. Oke, konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Di sini linguistik mikro adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa yang kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Linguistik mikro membicarakan struktur internal bahasa itu. Jadi, bidang ini mengarahkan kajiannya pada suatu bahasa tertentu dan struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Yang kedua, pengelompokan linguistik mikro. Di sini dijelaskan bahwa istilah pengelompokan pada linguistik mikro ini dimaksudkan pada pengelompokan bahasa-bahasa sekerabat pada tingkat yang lebih rendah. Linguistik mikro melakukan kajian pada unsur internal bahasa atau subsistem bahasa tertentu, yang dimana seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Linguistik mikro ini membicarakan struktur internal bahasa itu sendiri, sehingga terdapat ada fonologi yang membicarakan tentang proses pembentukan bunyi bahasa dan alat ucap manusia. Morfologi mempelajari proses kata, proses pembentukan kata, dan strukturnya secara menyeluruh. Yang ketiga itu ada semantik, yang dimana membicarakan tentang makna secara leksikal maupun gramatikal. Yang keempat itu ada sintaksis, dimana membicarakan tentang satuan kata, frasa, klausa, dan kalimat dengan menekankan pada strukturnya. Yang kelima, leksikologi, dimana leksikologi ini menyelidiki tentang kosakata dalam sebuah bahasa. Yang keenam itu di sini dijelaskan bahwa kajian mikrolinguistik ini terbagi pada dua bidang ilmu, yaitu morfosintaksis atau morfologi dan sintaksis maupun leksikosemantik, yaitu leksikologi dengan semantik. Di sini pengelompokan mikro dapat ditempuh melalui dua pendekatan dengan bertumpu pada metode komparatif, yaitu dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, yang pada prinsipnya hasil pengelompokan kualitatif lebih dapat diakui karena beberapa alasan. Di sini pendekatan kuantitatif lazimnya ditempuh dengan teknik leksikostatik, sedangkan pendekatan kualitatif ditempuh dengan teknik rekonstruksi. Walaupun jangkauannya berbeda, kedua pendekatan ini dapat memberi informasi yang umumnya mirip atau hampir tidak bertentangan dalam hasil pengelompokan bahasa yang dikaji. Pada dasarnya, dari kajian tersebut, hasil yang dicapai berdasarkan pendekatan kuantitatif dapat menyajikan gambaran secara garis besar tentang relasi kekerabatan yang ada. Sebelum gambaran yang lebih jelas dan meyakinkan mengenai relasi itu diperoleh melalui prosedur rekonstruksi protobahasa sebagai sarana pendekatan kualitatif. Di sini disebut hasil pengelompokan mikro dicapai dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, ada kalanya ternyata tidak sesuai dengan yang dicapai dalam pendekatan kualitatif. Hal ini bukan mustahil terjadi. Jika terjadi kasus demikian, pada prinsipnya hasil pengelompokan kualitatif lebih dapat diakui karena beberapa alasan.
yang dimana salah satu alasan yang utama diantaranya ialah karena instrumen penelitian yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif sangat terbatas. Adapun penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penjaringan data jauh lebih luas dengan menggunakan instrumen penelitian. Sekitar 2.000 hingga 3.000 kata, bahkan dapat lebih dari itu, tergantung dari upaya peneliti untuk menjaring sebanyak mungkin evidensi yang memperlihatkan unsur inovasi sebagai bukti pengelompokan secara leksikal dan fonologis. Alasan lain mungkin yang memanfaatkan pendekatan kualitatif dalam kasus seperti dikemukakan di atas lebih diunggulkan. Yang lanjut, konsep dan ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi. Satu, konsep fonologi dan morfologi. Fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah, fonologi yaitu ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi sendiri merupakan cabang tata bahasa. Fonologi dalam tuturan ilmu bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi menyelidiki ciri-ciri bunyi ujar, cara terjadinya dan fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. Fonologi dapat dipelajari dengan dua sudut pandang. Pertama, bunyi ujar dipandang sebagai media bahasa semata, tak ubahnya seperti benda atau zat. Dengan demikian, bunyi dianggap sebagai bahan mentah. Lalu, fonologi yang memandang bunyi ujar demikian lazimnya disebut fonetik. Kedua, bunyi ujar dipandang sebagai sistem bahasa. Bunyi ujar merupakan bagian dari struktur kata dan sekaligus berfungsi untuk membedakan makna. Yang kedua, morfologi. Morfologi secara etimologi berasal dari kata morf yang artinya bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti ilmu mengenal bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sedangkan dalam kajian biologi, morfologi seperti ilmu mengenai bentuk-bentuk sel, tumbuhan, atau jasad hidup. Jadi, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Lanjut, ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi. Ruang lingkup kajian fonologi terdapat dua, yang pertama fonetik dan fonemik. Fonetik di sini dijelaskan bahwa adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia, serta sebagaimana bunyi itu dihasilkan. Fonetik terbagi atas tiga, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditori. Fonetik artikulatoris yaitu yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Sedangkan fonetik akustik yaitu yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Lalu fonetik auditori yaitu yang mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Lalu fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembina makna. Fonemik ini, fonem sebuah istilah linguistik merupakan satuan terkecil dalam bahasa
yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. Fonem tidak memiliki makna, tapi peranannya dalam bahasa sangat penting karena fonem dapat membedakan makna. Ruang lingkup kajian morfologi. Morfem. Menurut Chair tahun 1996, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata masa lampau. Jadi, bisa disimpulkan bahwa morfem merupakan satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang bermakna yang dapat berupa imbuhan atau kata. Yang kedua ada morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, i pada kata kenai dalam morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Yang ketiga ada almorf. Almorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, ber, be, dan bel adalah almorf dari ber seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai almorf meng, men, me, mem, nye, dan menge seperti pada kata-kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.